Shalom guys, selamat datang di channel aku di Snack Rohani ini. Pada malam hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 9 sampai 14. Di sini kita melihat bagaimana kasih Allah dilambangkan atau digambarkan sebagai kasih Bapa terhadap anaknya. Wah, pembukaannya udah enak banget. Kalau kamu mau, aku bantu sedikit poles biar makin natural dan mengalir. Gimana kalau jadi begini? Selamat datang di channel aku, Snack Rohani. Senang banget bisa bareng kalian lagi malam ini. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 103, ayat 9 sampai 14. Di bagian ini kita bisa lihat bagaimana kasih Tuhan digambarkan begitu lembut dan dalam, seperti kasih seorang bapak kepada anak-anaknya. Yuk, terenungkan Hume the Same. Kalau kamu mau lanjut ke isi renungannya, aku bisa bantu juga narasinya. Mau gaya yang serius, tenang, atau yang santai dan hangat kayak ngobrol? Lanjut ke isi narasi dengan gaya santai sambil ngopi. Oke, bayangin aja kita lagi duduk santai, ngopi bareng di malam yang tenang. Ini lanjutannya ya. Jadi, Mazmur 103 ayat 9-14 ini tuh kayak pelukan hangat dari Tuhan. Apalagi pas kita lagi ngerasa capek atau ngerasa nggak layak. Dibilang di situ, Tuhan tuh nggak selalu menuntut dan nggak selamanya mendendam. Nah lo, coba bayangin kalau Tuhan itu pendendam, kita udah habis kali ya. Tapi justru dia kasih kita ruang, kasih waktu buat bertobat, buat balik lagi ke pelukannya. Terus, ayat 10 itu yang paling nyentuh sih menurutku. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Wah, ini udah nggak masuk logika manusia. Dunia bisa aja langsung ngejudge kita, tapi Tuhan malah milih untuk mengampuni. Dia tahu kita ini lemah, gampang jatuh. Tapi dia juga tahu betapa kita butuh kasih. Lalu ayat 11 dan 12 tuh kayak bikin hati tenang banget. Wah, setinggi langit dari bumi dan sejauh timur dari barat, kasih setianya tuh luas banget. Dan pelanggaran kita dijauhkan sejauh-jauhnya. Bukan cuma ditutupin, tapi benar-benar dihapus dan dibuang jauh. Dan ayat 13 ini manis banget. Tuhan tuh Bapak yang sayang banget sama anak-anaknya. Bukan karena kita asal nurut, tapi karena dia tahu isi hati kita. Wan telah setia sa. Ayat 14 bilang, dia ingat bahwa kita ini debu. Nah ini tuh bukan buat ngejatuhin, tapi justru buat ngingetin kalau Tuhan itu ngerti banget siapa kita sebenarnya. Dia ngerti kita bisa salah, bisa lemah, tapi dia tetap sayang. Sambil ngopi, renungan malam ini ngajarin kita satu hal penting. Tuhan gak pernah berhenti mengasihi, walau kita seringkali gak layak. Kasihnya bukan karena kita hebat, tapi karena dia Bapa yang penuh kasih. Mau aku bantu tambahin penutupnya sekalian? Atau mau dibikin versi video voice over juga? Ya memang kasih Allah itu besar seperti Bapa yang menyayangi anaknya, tetapi perlu diingat di sini bahwa ini bukan berarti kita seenaknya sendiri untuk berbuat dosa tanpa pertobatan. Justru karena kasih Allah itu membawa kita kepada pertobatan supaya kita tidak mengulang-ulang dosa kita. Memang Tuhan mengampuni kita, tetapi perlu diingat bahwa konsekuensi dosa itu tetap ada. Tetapi di dalam itulah kasih Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan kalau Tuhan pendendam itu, ya sudahlah habislah kita. Nah ini sangat menarik ya. Coba buatin ilustrasinya dong. Wah, penjelasanmu itu dalam banget, tapi tetap hangat ya. Oke, ini aku buatin ilustrasi yang cocok dengan suasana santai tapi tetap mengena. Bayangin aja, Bini. Ada seorang anak kecil yang lagi main bola di halaman rumah. Karena terlalu semangat, dia tendang bola terlalu keras sampai kaca jendela rumah pecah. Anaknya langsung panik, takut dimarahin, takut dihukum. Tapi begitu ayahnya pulang dan tahu apa yang terjadi, dia nggak langsung marah besar. Dia duduk bareng anaknya, ngomong baik-baik dan bilang, Papa ngerti kamu nggak sengaja, tapi tetap harus belajar dari kesalahan ini. Nanti kita perbaiki jendelanya bareng ya. Nah, si anak ini mungkin nggak dihukum berat,
Tapi dia tetap ikut bersihin kaca, bantu pasang jendela baru, dan pastinya belajar supaya nggak main bola dekat jendela lagi. Begitu Sri Madlatis. Dia tahu kita bisa jatuh, bisa bikin salah. Tapi kalau kita datang dengan hati yang menyesal dan mau berubah, Tuhan peluk kita. Dia pesenang kita. Tapi tetap ya, konsekuensi dari perbuatan itu seringkali harus kita jalani. Tapi dalam surah Cecil, kita kasih Tuhan itu bukan memanjakan, tapi membentuk. Gimana, cocok nggak ilustrasinya? Mau dibikin visual atau animasinya juga sekalian? Lalu makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Mantap! Sekarang kita masuk ke bagian makna teologis dan relevansinya ya. Tapi tetap dengan gaya santai, seolah kita lagi ngobrol sambil ngopi. Secara teologis, Mazmur 103 ayat 9 sampai 14 ini mengungkap karakter Allah yang penuh kasih, panjang sabar, dan penuh belas kasihan. Ini sesuai banget dengan konsep Allah dalam teologi Injili, bahwa Allah bukan hanya Maha Adil, tapi juga Maha Pengasih. Tapi pengampunannya itu bukan murah. Karena nanti di perjanjian baru, pengampunan itu dibayar lunas lewat salib Kristus. Jadi, meskipun di sini belum disebut Yesus, tapi udah kerasa bayangannya. Kasih Bapa yang kelak diwujudkan penuh di dalam Yesus Kristus. Ayat ini juga mengingatkan bahwa kasih dan pengampunan Tuhan seharusnya memimpin kita pada pertobatan, bukan malah dimanfaatkan untuk hidup seenaknya. Ini sejalan dengan Roma 2 ayat 4. Tidakkah kamu tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, relevansinya buat orang percaya masa kini tuh gede banget. Di tengah dunia yang serba cepat, penuh tekanan, dan kadang nggak kasih kesempatan kedua, Mazmur ini jadi sumber penghiburan. Buat yang merasa gagal, yang jatuh berkali-kali, yang ngerasa nggak layak, Tuhan bilang, aku tahu kamu debu. Tapi aku tetap sayang. Gimana nggak terharu coba? Tapi juga jadi peringatan. Jangan bermain-main dengan kasih karunia. Kasih Tuhan itu nyata, tapi yang salah question. Kita diajak untuk menjawab kasihnya dengan hidup yang berubah, bukan cuma kata-kata. Mau aku rangkum semua ini jadi poin-poin untuk naskah video atau bahan ajar? Atau kita mau kembangkan jadi satu seri renungan? Kesimpulan dan penutup. Oke, ini aku bantu buatkan simbolan dan penutupnya ya. Tetap dengan gaya santai dan hangat, tapi tetap dalam nuansa rohani yang dalam. Jadi teman-teman, melalui Mazmur 103 ayat 9 sampai 14 ini, kita diajak untuk merenungkan dalam-dalam bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mudah marah dan pendendam. Dia Bapa yang penuh kasih. Tapi kasih itu bukan berarti membiarkan kita terus hidup dalam dosa. Justru karena dia sayang, dia mau kita pulang bertobat dan hidup lebih baik lagi. Kasih Tuhan itu seperti pelukan seorang ayah yang tahu anaknya jatuh, tapi tetap digandeng untuk bangkit. Tapi jangan lupa, meski diampuni, setiap langkah salah punya konsekuensi, dan Tuhan izinkan itu sebelajar dan makin serupa dengan dia. Penutup. Jadi kalau malam ini kamu merasa jatuh, merasa nggak layak, atau mungkin lagi dihimpit rasa bersalah, jangan lari dari Tuhan, lari kepadanya. Karena dia tahu siapa kamu sebenarnya, dan kasihnya tetap tersedia buat kasih. Terima kasih udah nemenin aku merenung bareng di Snack Rohani ini. Jangan lupa, hidup kita ini berharga di mata Tuhan, dan kasihnya nggak pernah habis. Sampai ketemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa ngopi ya. Kalau kamu mau, aku bisa bantu gabungkan semua ini jadi satu skrip video lengkap. Atau kita bikin seri renungan lanjutan dari Mazmur pasal ini. Oke, terima kasih guys sudah nyimak video ini dari awal hingga akhir. Dan ini adalah sebentar sebelum tak tutup videonya. Oke, sebentar. Ini tadi percakapannya, aku mau nunjukin renungan yang ayat yang sama dari Mazmur 103 ayat 9 dan sampai 14 dengan versi teksnya.
Oke, ini ayat yang 9. Nah, nanti secara lengkapnya konteks ayat dari 8 ini, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenal jalan-jalannya pada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang. Nah, Tuhan adalah, nah ini lupa tak sampaikan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan kasih setia. Amin. Harusnya tadi dimulai dari ayat 8 ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Intinya nih. Nah ini, kalian bisa lihat ya, kasihnya melebihi segalanya dari Mazmur 103. Harusnya aku ngambil dari Mazmur 8 sih. Nah ini aku scroll pelan-pelan ya. Oke, lalu ayat yang 11. Kasihnya tidak terukur, melampaui logika manusia. Buat orang yang takut akan Dia, yang menghormati, dan seterusnya. Lalu ayat 12 memberi gambaran sangat indah. Pelanggaran kita dijauhkan. Tuhan sebagai pengampun. Tidak hanya mengampuni, Ia juga melupakan. Lalu ayat 13 dan 14 menggambarkan sisi lembut dan penuh kasih dari Allah sebagai seorang bapa atau ayah yang tahu kelemahan anaknya. Dan refleksi. Apakah kita sedang merasa ini renungan datang kepada Tuhan? Karena Tuhan mengerti. Kasihnya tidak bersyarat, pengampunan tanpa batas. Tapi perlu diingat bahwa ini bukan hyper grace ya guys. Memang pengampunannya tanpa batas. Tapi kalau kita ndablek ya sudah. Nah ini tadi yang sudah disampaikan lewat audio tadi sama si ChatGPT ini. Dan sekali lagi bahwa ChatGPT ini hanyalah alat bantu ya guys. Inspirasi berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan dan pembacaan melalui pembacaan kitab suci sebagai otoritas tertinggi ya guys, tentunya dituntun oleh Roh Kudus. Nah ini versi teks narasi video yang aku buat tadi. Nah ini, Allah memang panjang sabar kasih setianya, tapi jangan sampai kita ndablek. Ya ini ilustrasi bantuan ChatGPT. Nah ini, lihat yang bagian tebal, kasih Tuhan itu bukan memanjakan, tapi membentuk atau mendidik.
Allah bukan hanya Maha Adil tetapi juga Maha Pengasih. Ya, dibayar lunas lewat salib Kristus. Nah, ini relevansinya. Harusnya kesimpulan, aku ngomongnya kesimpulan. Simpulan tuh apa? Mungkin salah nangkap ya. Oke, jadi begitu ya guys. Terima kasih untuk nonton nyimak renungan ini dari awal sampai akhir. Semoga renungan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menyadari bagaimana kasih Allah itu sungguh besar. Dan aku mau tekankan, Tuhan ini nih, ayat 8 ini, Tuhan adalah penyayang dan mengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tapi jangan sampai kita mempermainkan kasih karunia Allah yang Tuhan berikan pada kita ya guys, dengan istilahnya kayak ya bertobat tapi nggak bertobat. Oke, jadi gitu ya guys. Dan jangan sampai ini dipahami sebagai pengajaran hypergrace. Enggak. Konsekuensi dosa itu tetap ada sebagai bentuk pendisiplinan kita dan menyadari Tuhan itu sungguh luar biasa, maha kasih, maha pengasih. Seperti itu. Dan terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Subscribe dan share kalau kalian berkenan. Kalau kalian suka video-video renungan aku di channel ini, bisa like ataupun dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih udah nonton, dan terima kasih untuk dukungannya, donasinya dari beberapa donatur yang mendukung channel ini. Dan aku sertakan kotak persembahan kasih di kolom deskripsi. Dan persembahan kasih ini bersifat sukarela dan mendukung pelayanan ini untuk pengadaan peralatan bikin konten renungan dan informasi atau studi Alkitab ya guys. Karena untuk saat ini jujur aku ini keterbatasan alat ya. Semoga menolong, dan mohon doanya besok pagi aku akan berangkat ke Kediri karena ada pelayanan, tapi tetap bikin renungan video ya. Nanti diusahakan renungan video ini nggak terlalu panjang ya guys, cukup singkat aja. Tapi ini tak lihat durasinya udah cukup panjang sih ya. Masalahnya kan belum ada peralatan untuk ngeditnya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.